menuju tanah Sabah yang indah ini. Tentunya kehadirannya juga menjadi support dan kekuatan untuk menambah amunisi ketika saya berbicara melalui firman Tuhan ini untuk saya bagikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini. Saya sangat surprise dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh jemaat ini. Mendoakan saya untuk hari ulang tahun. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa kebaikan jemaat yang tidak akan saya lupakan. Kalaupun kita tidak bertemu di dunia, kebaikan ini akan saya bawakan sampai saya ke surga nanti. Memang secara tidak sengaja saya pun tidak tahu kalau saya ini ulang tahun pada hari ini. Itu pada saat saya dengan keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Edwin Roy Dulis, kami akan mengadakan perjalanan panjang menuju Gunung Kinabalu. Lalu saya dalam perjalanan itu habis tiduran, habis itu bangun, lalu saya lihat WA, saya ulang tahun. Tapi yang ngucapin ulang tahun ke saya itu bukan anggota jemaat saya. Ternyata dari anggota jemaat lain. Lalu istri saya pun bilang, aduh minta maaf ya, Pi, ternyata kamu ulang tahun. Tapi karena suasana yang sudah, ya dalam perjalanan panjang seperti ini ya, kadang-kadang bisa diingat, kadang-kadang bisa tidak diingat. Gitu ya. Dan saudara sudah memberikan satu momen yang sangat indah yang tidak akan saya lupakan. Terima kasih atas lagu spesial yang sudah dibawakan oleh duet tadi. Luar biasa. Yesus adalah apa? Juru selamatku. Ini bagus sekali suaranya. Di dunia saja sudah bagus, apalagi nanti di sorga. Amin. Nanti saya akan meminta kepada dua penyanyi ini untuk nyanyi Ku Kasih Padamu pada akhir sesi khotbah saya. Nanti duet itu nanti jangan pergi kemana-mana ya. Kalau begitu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini sekali lagi kami datang menghampiri tahta Tuhan. Ampuni Tuhan kami dari dosa dan kesalahan kami, untuk dapat memberikan kesempatan kami mendengarkan Engkau berbicara. Urapi hati dan pikiran kami dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tadi malam kita sudah mempelajari arti warna yellow, genuine faith. Apakah gambaran orang yang memiliki iman sejati itu? Kita sudah mempelajari bagaimana kisah Abraham dengan mengandalkan doa untuk mengutus Eliezer dalam perjalanan panjang 1.500 km dengan membawa 10 onta dan juga barang-barang berharga lainnya ke negeri asal mula Abraham. Dan saudara-saudaraku sekalian, umur Eliezer 80 tahun. Bukanlah perkara yang mudah bagi orang yang tua seperti Eliezer mencari jodoh kepada Ishak, anak juragannya, yakni Abraham. Saudara-saudaraku sekalian, Eliezer memiliki sifat suka berdoa. Dan ini ditunjukkan pada waktu Abraham menerima dia sebagai abdi. Abraham suka berdoa. Ishak suka berdoa. Saudara tahu kalimat terakhir yang ditunjukkan oleh Alkitab kita? Bahwa dia menggunakan waktu senja, setiap senja untuk berdoa, bermeditasi kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam perkara iman dan doa ini, Tuhan memberikan Ribka, wanita cantik, untuk menjadi istri daripada siapa? Ishak. Dan saudaraku sekalian, catatan Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa rumah tangga daripada Ishak dan Ribka adalah rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, tidak memiliki persoalan, berbeda dengan rumah tangga ayahnya ataupun rumah tangga lainnya. Luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, perlu diperhatikan. Allah bertahta di mana? Di sorga. Lalu di manakah sorga di dunia ini? Jawabannya adalah rumah tangga. Jadi kalau Allah ingin hadir
di sorga kecil di dunia ini, berarti itu harus hadir dalam rumah tangga saudara. Jadi ciri khas rumah tangga yang benar-benar rumah tangga sorgawi adalah gunakan waktu untuk apa? Berdoa. Pada malam hari ini, kita akan kembali kepada warna lain. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 39. Keluaran pasal 39. Scriptural color coding yang berikut adalah blue. Mari kita buka dulu Keluaran pasal 39. Keluaran pasal 39 berisikan perikop tentang pembuatan pakaian imam. Oke, sampai di situ dulu. Keluaran pasal 39 berisikan perikop mengenai pembuatan pakaian imam. Tetapi sebelum membuat pakaian imam ini, ternyata itu sudah diberikan petunjuk di Keluaran pasal yang ke-28 mengenai pakaian imam. Oke, bisa ditangkap ya? Keluaran pasal 39 berbicara mengenai apa? Pembuatan pakaian imam. Dan Keluaran pasal 28 mengenai pakaian imam. Dalam komentar Alkitab, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume yang pertama halaman 647 memberikan komentar seperti ini. Keindahan alam menunjukkan bahwa Sang Pencipta adalah pencipta keindahan dan bahwa Dia menyukai keindahan dalam ibadah yang kita berikan kepadanya. Lalu disebutkan di sini, saya mohon maaf, pakaian ini mewakili karakter Allah. Saudara boleh saya berikan waktu beberapa detik untuk membaca bahasa Inggrisnya ini. Mengenai pakaian imam ini, Bible Commentary, tentunya buku daripada gereja kita, gereja Advent, bahwa mengenai pakaian imam haruslah dibuat begitu indah. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan estetika. Saudara bisa lihat pekerjaan Allah. Disebutkan kata sungguh apa? Amat baik. Jadi pekerjaan Allah itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia juga mengagumi apa? Keindahan. Dan termasuk juga mengenai petunjuk bagaimana pembuatan pakaian imam. Apa gunanya pakaian imam itu? Apa tujuan pakaian imam itu? Pakaian ini merupakan representasi dari karakter atau tabiat Allah yang benar-benar indah dan mahal. Oh, luar biasa. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 39. Sama seperti membangun Ka'bah. Bahan-bahannya dan pembuatannya sangat mahal. Demikian juga dengan pakaian imam. Jadi pakaian imam itu bukanlah pakaian sembarangan. Karena sangat jelas dengan Keluaran pasal 39 dan Keluaran pasal 28, Allah sudah memberikan petunjuk pakaian itu haruslah memang apa? Bagus. Dan dari bahan-bahan yang mahal. Karena apa? Karena imam merupakan perwujudan atau personifikasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dia berfungsi sebagai pengantara, sama halnya Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ini dituliskan dalam Ibrani pasal yang keempat, 14-16. Dan di sisi yang lain, imam merupakan representasi umat Allah kepada Allah. Umat Allah kepada Allah. Jadi kalau dalam Seventh Day Adventist Bible Dictionary halaman 335, dia merupakan simbol daripada apa? Daripada imam yang mengentarai umat kepada siapa? Kepada Allah. Dan keindahan jubah atau pakaian imam ini mencerminkan keindahan dari karakter Allah yang sesungguhnya. Dengan arti kata lain, tidak boleh sembarangan dari perintah ini untuk dilanggar bila mana membuat pakaian yang ditujukan kepada imam.
Karena imamlah nanti yang mewakili umat untuk datang kepada siapa? Pada Tuhan. Ada berapa imam di kalangan orang Israel? Imam harian dan imam tahunan, gitu ya. Kalau imam tahunan adalah imam besar. Oke, kita lihat. Sekarang kita buka Keluaran pasal 39 ayat yang kedua. Oke. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 39 ayat yang kedua. Dibuatnyalah baju efod dari emas. Apa katanya? Apa katanya? Kain ungu tua. Oke. Kita bold kalimat itu. Dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ini berbicara tentang apa sih? Oh, baju efod. Jadi pakaian imam itu namanya baju apa? Baju efod. Lalu keterangan ini lagi diperkuat dengan komentar daripada Bible Dictionary Seventh-day Adventist halaman 335. Saudara bisa baca dalam bahasa Inggris beberapa saat. Efod adalah rompi linen tanpa lengan yang dikenakan oleh imam sebagai lambang jabatan suci mereka. Jadi baju efod itu dikenakan oleh imam sebagai lambang jabatan suci mereka. Kata imam biasa itu mungkin polos dan tanpa hiasan, tapi kata imam besar disulam secara artistik dengan emas, biru, ungu, dan merah marak. Ini dibandingkan dalam Keluaran pasal 28 ayat 3 sampai 6. Perhatikan terjemahannya. Saudara lihat ada tulisan blue. Ada lihat di situ blue? Ada? Oke. Saudara pegang di situ ya. Lalu dikatakan lagi, panel depan dan belakang disambung dengan dua penutup bahu dan ada anyaman dari bahan yang sama dengan panel penutup dada. Ini dalam versi King James Version namanya breastplate, penutup dada, melekat pada baju efod dari bahan yang sama, mengandung 12 batu mulia dan urim dan tumim. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan tadi dalam Keluaran pasal 39. Keluaran pasal 39. Bahwa dikatakan pakaian yang bahan dasarnya kain yang bagus. Menggunakan bahan emas yang murni. Ditambah hiasan-hiasan permata yang mahal dan indah dibuat oleh tangan ahli. Bayangkan berapa nilainya dan betapa indahnya pakaian itu, bukan? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa harus dari permata-permata yang mahal? Yang sangat berharga itu. Ini untuk menunjukkan betapa berharganya orang Israel. Ini untuk menunjukkan betapa berharganya orang Israel di mata dan hati Tuhan. Umat Tuhan sesungguhnya di mata Tuhan mereka begitu bernilai layaknya permata. Tetapi dosa dan kesalahan umat itu sendiri yang membuat mereka tidak bernilai. Namun demikian dengan posisi permata-permata itu dengan hati dan jantung imam menunjukkan betapa mereka begitu dekat di hati siapa? Di hati Allah. Luar biasa. Jadi membuat pakaian imam itu tidak sembarangan. Dibuat dari barang-barang yang berharga. Permata-permata yang mahal. Jadi tujuannya adalah menggambarkan bahwa saudara dan saya begitu berharga bagi siapa? Bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku sekalian, tidak ada yang Tuhan lihat dari saudara. Dia tidak akan nilai mengenai rumah saudara 5. Dia tidak akan nilai jenis merek mobil saudara. Tidak. Tapi Tuhan melihat apa? Diri saudara yang berharga bagi dia. Mari kita lihat kembali Keluaran pasal 39 ayat 1 dan 2. Keluaran 39 ayat 1 dan 2. Kalimat kain ungu tua. Lalu kita compare dengan beberapa terjemahan asing. Saudara lihat. Kain ungu tua itu ternyata diterjemahkan sebagai apa? Warna apa? Warna apa?
biru. Jadi color coding kita pada malam hari ini, scriptural color coding kita adalah blue. Apa maksudnya blue? Mari kita buka dalam Bilangan pasal 15 ayat yang ke-38. Bilangan pasal 15 ayat yang ke-38. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Oke? Sudah dapat itu? Allah menyuruh anak-anak Israel untuk membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka yang di dalamnya dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jumbai-jumbai itu akan mengingatkan mereka. Apa yang disebutkan di sini? Untuk apa katanya? Untuk apa katanya? Untuk melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi siapa? Allahmu. Dalam ayat 40. Jadi benang biru seperti warna langit di atas berbicara tentang kuasa dan anugerah keselamatan Allah yang tak terukur. Amin. Jadi dengan menurut Allah melalui hukum-hukumnya, melalui perintah-perintahnya, di situ kita akan mengenal anugerah Allah yang besar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi ingat, kita diselamatkan oleh apa? Anugerah Tuhan. Tapi saudara dihakimi berdasarkan apa? Perbuatan. Jadi dengan jelas, color coding pada malam hari ini, blue. Adalah mengenai the law of the kingdom. Hari ini pun kita masih diingatkan tentang hukum Tuhan. Di dalam kesibukan hidup yang hiruk pikuk dan meresahkan, kita dapat dengan mudah melupakan Allah dengan kasih-Nya. Betul? Betul. Kita pun bisa lupa bahwa Dia hidup dalam dan di sekitar kita serta mengasihi kita dengan kasih sayang kekal. Tapi malam hari ini kita akan kembali diingatkan akan kehadirannya. Salah satunya dengan warna biru. Presiden Gordon B. Hinckley, seorang presiden dari American Religious Leader, dia sebutkan demikian. Kita hidup di satu masa ketika orang-orang jahat melakukan hal-hal yang hina dan mengerikan. Kita hidup di masa perang. Kita hidup di satu masa kejahatan. Pornografi dan amoralitas, semua dosa Sodom dan Gomora menghantui masyarakat kita. Kita belum pernah melihat lebih jelas wajah bejat kejahatan. Lalu ditambahkan lagi oleh Ketua Jawatan Kriminal Amerika Lyndon Baines Johnson melaporkan hasil penelitiannya mengenai kejahatan. Bahwa 91% orang-orang Amerika mengaku melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan mereka dimasukkan dalam penjara. Ada 200 faktor penyebab munculnya pelanggaran hukum. Saudaraku sekalian, hampir 10 juta orang meringkuk dalam penjara di seluruh dunia dan hampir 50% di antara mereka berada di penjara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Daftar populasi penjara dunia tahun 2009 memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memenjarakan 756 orang dari setiap 100.000 orang warganya. Sementara rata-rata dunia adalah 145 per 100.000 orang. Cukup tinggi bukan? Ya. Negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Di Honduras terjadi 60,9 pembunuhan per 100.000 penduduk. Sedangkan di Jamaika 59,5 per 100.000 jiwa. Bagaimana dengan negara saya, tempat di mana saya tinggal?
Penelitian 2012. Di setiap 91 detik terjadi satu kejahatan di Indonesia. Pertanyaannya adalah, di tempat mana lagi yang kita tempati ini akan ada rasa nyaman dan aman? Tiada ada lagi. Kemanapun kita pergi, dunia yang kita tempati adalah dunia yang penuh kejahatan, dunia yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, dan dunia yang menceritakan betapa sadisnya dosa itu. Kejahatan ini begitu merajalela. Benarlah hidup ini tidak bebas atau tidak lepas dari kejahatan dan penderitaan. Berita-berita yang diterima setiap hari, baik itu melalui radio, televisi, koran, majalah, dan lain-lain, selalu berbicara mengenai apa? Kejahatan dan akibatnya. Dan memang Alkitab sudah membicarakan itu dari dulu mengenai problema kejahatan dan penderitaan. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Dosa menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap apa katanya? Terhadap hukum Allah. Kalau saudara lihat, sekiranya tidak ada hukum yang mengatur perilaku manusia, maka yang terjadi adalah hukum apa? Hukum rimba. Ini terjadi hanya di dunia hewan. Tapi bagi kita yang memiliki nilai moralitas dalam diri kita, kadang-kadang kita melupakan juga hal-hal prinsip seperti ini. Bahkan perilaku kita hampir menyamai dengan apa? Hewan. Saudara-saudaraku sekalian, siapa yang kuat, dia menjadi penguasa dan bertahan hidup. Itulah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia menjadi penguasa. Dia menjadi pemenang. Dan dia akan menjadi apa? Pemerintah. Lalu kita lihat kompas. Saudara dan saya tentunya mengenal kompas, bukan? Ya. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Nah, bayangkan sekiranya perjalanan kita kehilangan kompas sebagai petunjuk perjalanan arah kita. Apa yang terjadi? Segalanya akan kacau. Ya. Jadi kompas itu sangat berharga bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan. Dia akan selalu menunjuk kutub utara dan dia akan menuntun setiap perjalanan untuk tiba dengan selamat. Kita tidak akan tersesat kalau ada kompas. Jadi kompas sama seperti hukum. Hukum layaknya sebuah kompas yang jarumnya selalu menuju ke utara, yang tetap teguh dan tak berubah. Apa yang terjadi sekiranya hukum itu tidak jalankan? Revolusi Prancis tahun 1873, The Reign of Terror, suatu periode sosial radikal. Saudara-saudaraku sekalian, Prancis mengumumkan negara mereka sebagai negara yang melawan Tuhan. Negara yang mengidolakan pikiran dan kepintaran. Negara di mana orang-orangnya tidak percaya kepada Tuhan. Ateis. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki undang-undang. Mereka juga tidak memiliki peraturan. Apa yang terjadi di negara Prancis adalah kekacauan. Jika hukum tidak ada, maka kehidupan sosial akan menemui kekacauan dan menimbulkan konflik-konflik yang akan merugikan banyak orang. Sementara kalau hukum ada dan dipenuhi dan ditaati, maka ini bisa membatasi hak dan perilaku anggota masyarakat sehingga masing-masing tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Betul? Ya. Jadi hukum itu membatasi hak dan perilaku kita sebagai anggota masyarakat. Tidak ada negara yang tidak mempunyai pengadilan dan penjara. Karena dua ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dan menurut perkiraan,
ada lebih 35 juta hukum yang telah dirancang manusia untuk mengendalikan tingkah laku. Wow, banyak sekali bukan? 35 juta. Padahal jauh sebelum 35 juta hukum dibuat bagi manusia untuk mengerti akan makna hidup yang sebenarnya, Alkitab sebagai firman Tuhan telah menuliskan lebih dahulu kepada saudara dan saya sebuah pesan yang sama, yaitu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Apa katanya? Apa katanya? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan keluargamu akan apa katanya? Diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi kita tidak perlu cemas dengan 35 juta hukum yang ada di dunia ini, sementara Alkitab kita telah memberikan 10 hukum yang harus menjadi pusat perhatian kita, bagaimana kita akan memiliki damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Untuk apa kita cemas? Berabad-abad yang lalu, Tuhan sudah menuliskan hukum-hukumnya di atas batu. Dan kita masih diharapkannya untuk menuruti ke-10 hukum itu sekarang ini. Melanggar bagian manapun dari hukum Tuhan selalu membawa akibat negatif. Karena 10 hukum Tuhan tidak pernah disebut sebagai 10 usul. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau 10 rekomendasi. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau 10 ide hebat. Tidak. Tapi jelas 10 hukum Tuhan. Karena 10 hukum itu tidak bisa diubah. Ada akibat-akibat yang begitu besar bagi kita secara pribadi, dan kita harus meluangkan waktu untuk betul-betul mempelajari tanggung jawab kita secara moral kepada Tuhan melalui 10 hukum. Kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel. Ada berapa hukum di dalam perkemahan orang Israel? Saudara tahu? Ada 3 ya. Pertama adalah hukum-hukum sipil. Hukum yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat Israel. Hukum yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur penghakiman, dan lain-lain. Lalu kemudian hukum-hukum upacara. Ini adalah hukum Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel yang merujuk kepada siapa? Kristus. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah hukum moral. Ini adalah 10 perintah yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai 17. Dan hukum ini diumumkan di mana? Di Gunung Sinai. Disebut sebagai hukum seluruh dunia untuk manusia. Karena hukum ini diumumkan. Karena ini berasal daripada siapa? Jari Tuhan sendiri. Oh saudaraku sekalian, Alkitab ditulis dalam bahasa manusia dan oleh manusia. Tapi satu yang ditulis oleh Tuhan. Yakni apa? 10 hukum. Itu oleh jarinya. Jadi 10 hukum dari Tuhan ini adalah hukum seluruh dunia untuk manusia. Siapa dunia itu? Saya? Ya. Saudara? Ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya hukum ini. Yang dipahat di atas batu dinamai 10 hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan ini merupakan hukum yang dirancang untuk membawa berkat bagi manusia. Di mana Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum tersebut. Kalau saudara baca dalam Keluaran 31 ayat 18 dan 32 ayat 16, dan Tuhan memberikan kepada Musa kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan. Bayangkan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan. Ditukik
pada loh-loh itu. Wow. Luar biasa pekerjaan Tuhan ini ya. Rupa-rupanya selain menciptakan, dia juga membuat apa? 10 hukum. Keluaran 24. Ayat yang ke-12 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk apa katanya? Diajarkan kepada mereka. Inilah 10 hukum Tuhan itu. Saudara-saudaraku sekalian, 2 loh batu itu, hukum pertama sampai hukum keempat. Loh batu kedua, hukum kelima sampai hukum ke-10. Dan perhatikan ini. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27. Dari 10 hukum itu, ada 1 hukum yang menjadi pusat perjanjian antara Allah dan manusia. Dari 10 hukum itu, ada 1 hukum yang menjadi pusat perjanjian antara Allah dan manusia. Hukum keberapakah itu? Yes. Sabat sebagai pusat geografis 10 hukum yang utama dalam perjanjiannya. Dan Allah menyatakan Sabat sebagai apa katanya? Peringatan di antara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang apa katanya? Menguduskan mereka. Luar biasa. Yohanes 17 ayat 17 katakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah, jadi saudara dan saya bisa hidup kudus kalau kita menurut perintah-perintah siapa? Tuhan. Baik, kita lihat. Sifat dari 10 hukum itu adalah kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Apa yang dimaksud dengan kudus, benar, dan baik? Kata kudus ini adalah set of apart, diasingkan, berbeda dari yang lain. Jadi mereka yang hidup kudus, baik dan benar, adalah kehidupan yang berbeda dari orang-orang lain yang tidak menurut kepada siapa? Hukum Tuhan. Jadi saudara adalah bagian daripada kudus, benar, dan baik karena saudara hidup untuk apa? Menurut Tuhan dengan hukum-hukumnya. Dan 10 hukum Allah itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama perintah 1 sampai ke 4 berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagian kedua adalah perintah 5 sampai 10 berbicara tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Saya mau sampaikan kepada anak-anak muda. Anak-anak terutama ya yang masih dalam asuhan orang tua. Ataupun sudah berkeluarga tapi masih memiliki orang tua. Loh batu yang pertama, sekali lagi saya akan ulangi. Loh batu yang pertama berisi hukum keberapa? Hukum pertama sampai hukum keempat. Itu loh batu pertama. Kalau loh batu kedua itu, hukum keberapa tadi? Kelima sampai 10. Saya mau tanya nih kepada anak-anak yang memiliki orang tua, yang masih memiliki orang tua juga yang berkeluarga ya. Kalau hukum, kalau loh batu kedua, perhatikan, kalau loh batu kedua, yang mana menjadi hukum pertama? Hukum kelima. Hormatilah, ini penting anak-anak, penting ini. Jadi loh batu kedua, hukum kelima itu menjadi hukum pertama. Kenapa bilang? Karena setiap generasi yang percaya kepada Tuhan itu lahir dari keluarga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surga kecil dunia ini adalah apa? Keluarga. Perhatikan ayat 1. Ayub memiliki kebiasaan pagi-pagi sekali dia mempersembahkan korban. Kepada siapa dia mempersembahkan korban terlebih dahulu? Ya, kepada dirinya.
Lalu kepada siapa lagi? Anak-anaknya. Betul? Jadi pekerjaan seorang ayah dalam rumah tangga adalah imam. Itu sebabnya penting memahami hukum pertama di loh batu kedua ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Amin. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anak muda, dan juga anak-anak yang sudah berkeluarga tapi masih memiliki orang tua. Mari kita pegang hukum pertama loh batu kedua ini untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan perhatikan prinsip hukum ini dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Saat orang-orang Saduki bungkam, kaum Farisi dan ahli Taurat berhadapan dengan Yesus. Kemudian seorang perwakilan ahli Taurat itu menanyakan satu pertanyaan yang luar biasa. Perintah manakah yang terbesar di dalam Taurat atau dalam seluruh perintah Allah? Saudara perhatikan ini. Pertanyaan ini sifatnya menjebak. Karena apapun jawaban Yesus, pasti tidak akan bisa memuaskan semua pendengarnya. Apalagi pada waktu itu orang memahami semua perintah Allah secara berbeda. Mereka menghitung dan menyimpulkan bahwa perintah Allah itu berjumlah 613. Kenapa 613? Saudara tahu dari mana tuh jumlahnya itu? Dari jumlah jumbai pakaian imam. Jadi jumbai itu jumlahnya 613. Dan setiap jumbai itu ada hukum. Tapi itu adalah pelajaran di sesi berikut. Kalau ada undangan. Itu kode ya, kode keras itu ya. Ternyata pelajaran ini nggak berhenti di sini, masih berlanjut. Jadi menurut tradisi, perhitungan ini didasarkan pada jumlah huruf Ibrani yang dipakai dalam Keluaran 20. Keluaran 20 yang jika dihitung semuanya berjumlah 613. Itu sebabnya mereka mengasumsikan bahwa seluruh perintah dan larangan di Alkitab berjumlah 613. Saudaraku sekalian, itu sebabnya orang Farisi disebut sebagai rekening Farisi. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Iman itu mengungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi kalau tidak berbuah, itu sama dengan apa? Mati. Karena setan-setan pun katanya apa? Percaya kepada Tuhan. Tapi tidak apa? Menurut. Setan memberontak. Kita lihat. Fungsi dari hukum Tuhan itu di dalam Yakobus 1:23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Satu kali, Pastor Dexon Apple ini mau main-main ke rumah saya, mau nanya soal jodoh. Boleh ilustrasinya, cerminnya bawa ke sini? Pastor, cerminnya boleh dibawa sini? Kita mau buat ilustrasi dulu. Ada meja di sini? Oke. Oke, boleh menghadap ke sana mejanya? Oke, ada arangnya? Oke, boleh tuangkan di sini. Ya. Sabunnya ada? Sabunnya ada. Ya. Satu kali Pastor Dexon Apple ini datang ke rumah saya, dia mau silaturahmi dan konsultasi soal jodoh. Gitu ya, Pastor. Ini ilustrasi. Semoga yang dalam ruangan ini tergerak hatinya ya.
Iya, kan kalau yang baik-baik. Kan kalau yang baik-baik kita doakan kan, amin. Kalau soal jodoh ini kan di tangan Tuhan. Ya kan, katanya beriman, kan gitu. Ya kita doakan. Nah, saya mau kasih ilustrasi ya. Satu kali, saya sedang cuci piring. Sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, cuci piring. Pastor Dickson Apple. Sepada pastor! Sepada pastor! Yang gitu kan. Sambil cuci piring ini. Pastor, ya siapa? Saya pastor. Siapa tuh? Dickson Apple. Oh iya. Buka pintu. Pastor, sorry. Dia lupa kalau dia sedang cuci piring, Pastor Roy sini. Habis dia lap-lap gini, makin hitam. Kan begitu kan? Kok hitam mukanya pastor? Kata Pastor Dickson Apple. Masa sih? Coba lihat di cermin, kata Pastor Dickson Apple. Oke. Wih ya? Hitam muka saya. Oke, Pastor Dickson, saya bersihkan dulu muka saya. Oke. Lalu saya bersihkan muka saya. Oke. Sudahkah? Belum. Berarti harus pakai sabun. Supaya hilang hitamnya kan? Karena ini masalah perjuangan jodoh ini berat ini. Jadi harus benar-benar bersih nih. Sementara Pastor Dickson sudah menunggu terlalu lama. Ini lama sekali pendeta nih cuci wajah ini. Ini airnya kurang ya. Beginilah ya. Saya minta ember dikasih begini. Memang minimalis semua ya. Ini hitam juga nih airnya. Bagaimana mau bersih nih? Sabar ya Pastor Dickson. Oh iya Pak Pendeta. Supaya jangan malu Bersih-bersih dulu. Bersih. Apa yang membuat saya mengerti dan mengetahui letak kekurangan di wajah saya? Cermin. Kalau begitu, mari kita lihat Alkitab kita dalam Yakobus 1:23. Sebentar ya, kata istri saya. Oh iya. Sudah ganteng nih? Ya, boleh baca? Apa yang membuat? Yakobus 1:23 masih belum mulus juga ya. Ternyata ada kode-kode. Ini cermin ini nggak sempurna. Oh ini, pegang dong. Oke. Dari mana saya tahu letak dosa saya? Ya, cermin, betul? Cermin. Jadi hukum itu digambarkan sebagai apa? Cermin. Hukum tidak menyelamatkan, tapi hukum memberitahukan di mana letak saudara punya dosa. Satu kali saya berkendara sepeda motor sendiri, rupa-rupanya ada forbidden untuk belok ke kiri. Saya belok kiri, polisi wah, saya sudah lengkap pakai helm, ada SIM. SIM itu license kendaraan bermotor ya. Saya ditangkap. Pelanggaran. Apa pelanggaran? Gak boleh belok kiri, ikuti lampu merah. Waduh, Pak, saya pendeta. Pendeta lagi melanggar. Saya bilang pendeta supaya selamat kan gitu kan. Ternyata polisi pendeta lagi melanggar.
Akhirnya ikuti sidang katanya. Oke, sidang. Lalu saya daftar di pengadilan. Urutannya 606 orang. 606. Waduh. Dan itu hari Jumat. Harus ikuti sidang. Saudaraku sekalian, memang saya baru tahu prosesi sidang di pengadilan itu. Kalau antrian itu berdasarkan antrian, kan saya 606. Hakim itu akan galak dari nomor 1 sampai 100. Tapi kalau sudah mencapai 500 ke 600, ini kan putih-putih di sini dia. Karena sudah banyak itu dia bicara dan menjatuhkan vonis kan begitu kan? Oke. Urutan 600 sampai 606 maju semua. Tok 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 tok, denda Rp15.000. Karena sini udah gumpal-gumpal. Karena bicara terlalu banyak kan gitu kan. Bisa lihat apa yang terjadi kalau saudara melanggar. Pengadilan bukan? Apakah enak masuk pengadilan itu? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Itu sebabnya kita diajarkan untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan jangan coba-coba untuk melanggarnya. Amin. Hukum Allah memberikan petunjuk, bukan pembenaran. Karena hukum tidak berkuasa mengampuni pelanggaran. Hukum hanya menyatakan dosa. Dalam Roma pasal 6, ayat 1 dan 2. Apakah hukum Allah itu kekal atau sudah dihapuskan? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dengan perkataan lain, apakah kasih karunia memberi kita izin untuk tidak mentaati hukum Tuhan? Jawabannya ialah sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Dengan kasih karunia justru memberi kita dorongan untuk lebih kuat menurut kepada siapa? Hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-24. Hukum upacara yang ditulis oleh Musa di gulungan kitab. Disebut juga ordinances atau ketetapan-ketetapan. Ini seperti sembelih domba, makan roti tidak beragi, sunat dan lain-lain. Semuanya itu melambangkan pelayanan Yesus. Betul? Ya. Namun dengan kematian Yesus di salib, tergenapilah semua lambang itu. Yaitu semua hukum upacara dalam Taurat. Jadi, hukum yang dibatalkan di kayu salib adalah hukum upacara yang membayangkan atau melambangkan tugas dan kematian Yesus. Matius 5 ayat 17 sampai 18 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya apa? Terjadi. Paulus bertanya, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya apa katanya? Kami meneguhkannya. Dapatkah kita mengenal Allah tanpa memelihara perintah-perintahnya? Orang yang berkata saya mengenal Allah, tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu adalah pendusta. Dan hukum Allah tidak berada dalam hatinya. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak siapa? Jejak Kristus. Dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 7. Saudara dan saya, kalau memperhatikan hukum-hukum Tuhan, maka itu dinyatakan sebagai menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kebijaksanaan,
dan berakal budi. Kalau kita melanggar 1 dari 10 hukum, maka kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. 10 hukum itu ibarat mata rantai yang bersambungan atau tembok yang mengelilingi sebuah kota. Jika satu saja mata rantai itu putus, seluruh hukum itu akan hancur. Jika satu saja bagian tembok yang hancur, maka musuh gampang masuk ke dalam kota dan menghancurkan sisi kota. Dalam Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 89 ayat 15 menyatakan bahwa hukum Tuhan menunjukkan keteraturan. Adalah salah satu fakta yang harus diakui bahwa manusia yang cerdas tidak dapat hidup bersama-sama dengan damai tanpa hukum yang dapat diterima semua pihak. Dan perhatikan, 10 hukum telah menjadi tonggak dan fondasi dari etika banyak negara di dunia. Juga telah mempengaruhi konstitusi PBB dan hukum banyak negara. Wow. 10 hukum menjadi rujukan dalam konstitusi PBB. PBB itu adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations ya, UN. Penurutan terhadap hukum sebagai peraturan yang menguasai hidup sangat penting bagi keselamatan kita. Kristus sendiri berkata, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala apa katanya? Perintah Allah. Dan penurutan ini hanya mungkin dengan adanya Roh Kudus. Apa yang menjadi kesimpulan pekabaran Tuhan pada malam hari ini? Dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya ke dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Scriptural color coding pada malam hari ini adalah warna biru. Biru yang menggambarkan the law of the kingdom. Hukum yang datangnya daripada Tuhan. Allah yang memiliki kerajaan. Di mana hukum itu berasal. Dia tuliskan di 2 loh batu. Ini adalah pekerjaannya. Dan hukum itu menggambarkan sifatnya yang penuh kasih dan kekudusan. Pada satu kali, sebagai ilustrasi penutup, seekor singa sedang berjalan-jalan memasuki sebuah perkampungan pemelihara hari Sabat. Perkampungan pemelihara hari Sabat ini dikawal oleh malaikat, baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Lalu singa ini berjalan-jalan mau mencari mangsa karena dia sudah lapar. Lalu singa ini lihat perkampungan itu, ada kampung nih. Lalu dia mencoba masuk. Hek, kata malaikat, ngapain kau singa? Saya mau masuk perkampungan ini. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Perkampungan ini sedang sepi. Kenapa sepi? Semuanya sedang berhari Sabat. Mereka sedang ke gereja. Tujuanmu ke sini ngapain? Ya jalan-jalan saja, kata singa. Percuma saja, kata malaikat. Ya kalau sudah percuma, biarkan saja saya masuk. Karena semuanya ke gereja, bukan? Ya, kata malaikat itu. Boleh ya masuk ya? Boleh, kata malaikat kepada singa. Lalu singa itu masuk ke dalam perkampungan pemelihara hari Sabat. Sambil nyanyi-nyanyi girang dia. Dia lihat kiri kanan, kosong juga rumah kiri kanan ini. Benarlah memang mereka sedang apa? Bergereja memelihara hari Sabat. Lalu kemudian berjalan lagi.
Semakin ke dalam, sepi. Memang benar kata malaikat di depan sana. Ternyata mereka sedang apa? Ke gereja berhari Sabat. Tapi namanya singa sudah lapar, dia tetap berkeliling mencari apa? Mangsa. Lalu kemudian, semakin dia masuk ke dalam, tiba-tiba telinga yang tajam ini mendengar, buk, 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 ada suara. Bukankah malaikat bilang bahwa perkampungan ini sepi, sunyi, karena semua ke gereja berhari Sabat? Dia coba mengendap. Dia lihat, ada seorang bapak sedang menebang kayu. Ini mangsa yang empuk. Lalu dia mulai mengendap dan dia terkam itu bapak. Dia lahap habis. Kenyang ini singa. Lalu rupa-rupanya dia tidak rasa puas dengan satu mangsa. Dia jalan lagi. Tiba-tiba dia jalan mendekati tepian sungai. Lalu dengar cekresek. Ada bunyi orang sedang menyuci. Lalu dilihat lagi. Ada seorang wanita sedang apa? Mencuci pakaian. Dia mulai perlahan-lahan dan cap. Dimakan tuh. 2 mangsa sudah cukup. Pada waktu dia sudah kenyang, dia keluar dari perkampungan pemelihara hari Sabat ini. Sementara dia keluar, ada darah-darah di misainya. Pada waktu dia mau keluar, malaikat bilang, stop dulu, stop. Kenapa engkau berdarah? Emang kenapa rupanya? Pasti ada yang kau makan dalam perkampungan ini. Iya, betul. Siapa yang kau makan? Aku tadi berjalan-jalan sampai ke dalam, sampai jauh, lalu ku dengar ada buk-buk. Terus, siapa dia? Seorang bapak sedang menebang kayu. Masa? Di mana rumahnya? Di sebelah ujung sana. Malaikat itu buka laptopnya merek HP. Dapat. Ketua jemaat sedang menebang kayu pada hari Sabat. Kata malaikatnya, astaga naga. Itu ketua jemaat yang kau makan. Lah, bukannya kata malaikat tadi kalau semua orang berhari Sabat ini ke gereja. Tapi dia nggak ke gereja. Berarti boleh dong kau makan? Malaikat bilang. Terus apa lagi kau makan? Ada seorang ibu, di mana? Tepi sungai. Di sebelah mana rumahnya? Sebelah sana. Dibuka lagi laptop HP. Ketua diakones sedang nyuci pada hari Sabat. Dimakan. Saudaraku sekalian, malaikat bilang, kamu terekam lagi ketua diakones. Ya, kan sama seperti yang kau bilang. Kalau perkampungan ini sepi, sunyi pada hari Sabat. Kalau dia bekerja berarti bukan berhari Sabat. Lalu kumakanlah dia. Saudara-saudaraku sekalian, ilustrasi ini memberikan indikasi kepada saudara dan saya. Kalau saudara melalaikan hukum-hukum Tuhan, maka akibatnya akan ditanggung. Itu sebabnya hukum ini mengajarkan bagaimana saudara mengasihi dia. Kalau saudara perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Shema adalah pengakuan kita kepada kemahakuasaan Allah, keberadaan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa katanya? Ya, dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan apa saja itu. Tapi perhatikan bagaimana kalau kita tidak menuruti dia. Sangat jelas sekali Allah ingin saudara dan saya mengasihi dia. Pada malam panggilan ini, saya sedang mengetuk hati kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar menyerahkan diri dalam baptisan, tapi menyerahkan diri dalam komitmen. Siapakah Allah kita yang sesungguhnya? Scriptural color coding blue. I love you, Lord.
Bolehkah dua penyanyi tadi maju? Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buatkan dosaku, terimalah aku. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu selamanya. Ayat keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berapa orangkah yang hadir dalam ruangan ini ingin berjanji mulai sekarang sampai seterusnya untuk tetap percaya dan menurut hukum-hukumnya? Saya ingin melihat tangan saudara terangkat sebagai bukti komitmen saudara untuk tetap hidup seperti apa yang Tuhan minta. Dalam mahkota ku kasih padamu selamanya, Yesus. Sementara musik kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami ini bukanlah siapa-siapa. Kami ini hanyalah ciptaan-Mu. Dan kami mengetahui bahwa keadaan kami penuh dengan dosa. Kami selalu mendukakan Tuhan. Kami juga melakukan hal-hal yang jahat bagi orang-orang yang kami cintai, orang-orang terdekat kami, bahkan yang jauh dari kami. Seringkali kami lupa akan perintah-perintah Tuhan. Kami selalu mementingkan ego kami. Ku kasih padamu, Yesus milik. Kita nyanyi setengah suara. Ku buatkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang dalam
Terima kasih Tuhan. Kami tahu darah-Mu begitu mahal tertumpah untuk mengampuni kami. Kami memiliki komitmen pada malam hari ini untuk membawa diri kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti Engkau sudah mengasingkan Musa dan Harun untuk memberikan berkat bagi bangsa Israel. Maka malam hari ini kami membutuhkan berkat dari tangan Tuhan yang tidak kelihatan bagi umat-umat Tuhan yang hadir dalam Ka'bah-Mu yang kudus ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan meninggalkan engkau kasih karunia-Nya. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu, maka ditinggalkannya damai sejahtera bagimu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Seluruh belalang pelahap akan dilalukannya dan akan ditambahkannya segenap rezekimu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Shalom, terima kasih, selamat malam, dan besok malam mari kita datang untuk memenuhi Ka'bah Tuhan ini mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Thank you. Besok datang lagi, nyanyi lagi ya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita keluar. Sebagai pengumuman, jangan kita balik malam-malam dulu. Masih ada makanan di belakang. Jemaat mau menjemput Anda untuk bersama-sama datang ke belakang makan bersama. Dan pengumumannya seterusnya adalah sebagai pengumuman awal. Hari Sabat ini kita ada potluck bersama. Jadi kita akan bawa makanan masing-masing dan esok bolehlah membeli belah. Sebab pada malam seterusnya kita sudah masuk Sabat. Jadi esok adalah peluang untuk kita membeli dan Sabat depan kita akan potluck bersama. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat berjumpa kembali malam esok. Tuhan memberkati.